Sebelumnya, Jakarta berencana membangun monorail, namun kini tiang-tiang pancangnya masih terpasang tanpa kejelasan. Aksenisen telusuri lewat berita Detikcom. Berdasarkan catatan pemberitaan Detikcom hingga Kamis 22 Oktober 2020, pembangunan monorail dimulai pada tahun 2004. Sedianya monorail dibangun untuk mengatasi kemacetan Jakarta dan dirancang membawa 2 hingga 10 rangkaian gerbong. Ada 2 jalur monorail yang rencananya dibangun. Pertama, Green Line sejauh 14,3 km. Dimulai dari stasiun monorail di Kasablanka melewati kawasan sekitar Hotel Grand Melia, Satria Mandala, Kusuma Chandra, Polda Metro Jaya, BEJ, Gelora Bung Karno Senayan, Plaza Senayan, JHCC, Gedung MPR DPR, Taman Ria Senayan, Gedung MPR DPR, Pejompongan, Karet, Sudirman, Setiabudi Utara, Kuningan, Taman Rasuna, kembali ke stasiun Kasablanka. Lalu kedua jalur Blue Line sepanjang 12,7 km dimulai dari Kampung Melayu melewati kawasan Tebet, Menteng Dalam, Stasiun Kasablanka, Ambasador, Stasiun Dharma Sakti, Menara Batavia, Karet, kawasan Selipi, Cideng, dan berakhir di kawasan Roxy. Seiring dengan berjalannya waktu, tiang monorail itu mangkrak. Berikut adalah sejarah tiang monorail secara kronologis. 2004, pembangunan diresmikan Megawati. Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan pemancangan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan pada 14 Juni 2004. Dia menekan tombol sirene sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Gubernur Jakarta dijabat Sutiyoso, di mana Megawati mengatakan tahun 2006 monorail siap digunakan. 2008, PT Jakarta Monorail pasrah. Pada tahun 2008, pengembang sekaligus investor proyek ini, yakni PT Jakarta Monorail atau PTJM, dikabarkan pening bukan kepalang karena masalah pendanaan. Saat itu, tiang-tiang yang kadung dibangun mangkrak menjadi monumen nirfaedah. Nilai proyeknya mencapai 450 juta US dollar. PTJM mengaku tidak mampu memenuhi syarat investasi, yaitu sebesar 144 juta US dollar. 2011, Foke pastikan pembangunan stop. Gubernur Jakarta pada saat itu, Fauzi Bowo alias Foke, memastikan pembangunan proyek monorail dihentikan. Pihak PTJM minta ganti biaya investasi sebesar 600 miliar rupiah. Namun Foke menolak. Saat itu, Pemprov DKI hanya akan membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tahun 2012, tiang monorail jadi tempat reklame. Tiang monorail di Senayan dan Kuningan menjadi tempat pemasangan poster dan iklan. Bahkan 14 Agustus 2012, terlihat foto Gubernur DKI Foke juga nampang di salah satu tiang pancang di pintu selatan Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam rangka dukungan untuk kontingen DKI yang berlaga di PON Riau. 2012 tak diakui DKI. Pemprov DKI menyatakan monorail bukan proyeknya, melainkan proyek pemerintah pusat Jakarta, cuma memberikan izin trayek untuk rute pembangunannya saja. 2012, Jokowi ingin PT Adikarya gabung. Setelah melewati era Gubernur Sutiyoso dan Foke, kini tiang monorail menembus era Gubernur Jokowi. Jokowi ingin PT Adikarya BUMN ikut menggarap bersama PTJM. Namun PT Adikarya tidak mau proyek berlanjut lagi. Gubernur Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan monorail di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Hadir pula Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Suryajaya. Tiang-tiang akan dipasang dengan jarak 24 meter. Proyek menggandeng China Communication Construction Company Ltd untuk memasang tiang-tiang itu. Di sisi lain, PT Adikarya bingung, tiang-tiangnya senilai 193 miliar belum dibayar PTJM.
Pihak PT JM sendiri merasa tidak punya utang karena 200 tiang monorail itu sekarang sudah menjadi milik PT Adikarya. 2014, Ahok kirim surat putus. Jokowi menjadi presiden, giliran Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi pelaksana tugas atau PLT Gubernur DKI. Ahok tidak melihat perkembangan berarti dalam proyek monorail. Dia mengancam surat putus bila tidak ada perkembangan selama 3 bulan. 2014, Ahok tolak teruskan tiang jadi monumen penipuan. Ahok emoh melanjutkan proyek monorail bersama PT JM. Soal tiang-tiang yang terlanjur berdiri, dia sadar itu adalah milik PT Adikarya yang merupakan BUMN. Tiang itu bakal menjadi monumen penipuan. Dia merasa PT JM tidak memberikan kejelasan kelanjutan proyek itu. Masih di tahun 2014, Ahok tunggu gubernur selanjutnya. Saat itu Ahok ditawari pelanjutan proyek monorail dengan membangun depo di Tanah Abang. Namun dia tidak berani karena wilayah Tanah Abang sudah sempit. Ada pula tawaran membangun depo monorail di dekat Banjir Kanal Barat atau BKB. Namun kawasan itu rawan banjir. Ahok pun tidak berani. 2015, Pemprov DKI meminta tiang dibongkar. Pemprov DKI berencana memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail atau PT JM. Tiang-tiang monorail harus dibongkar. Ini kan bukan pakai uang APBD atau APBN, tapi investasi PT Adikarya yang bekerja sama dengan PT JM. DKI berhak minta bongkar. Ngapain ada di situ? Gak ada manfaatnya, ngerusak kota Jakarta juga. Kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat itu yaitu Saifullah di Balai Kota Jakarta pada 26 Januari 2015. 2015 DKI putus dengan PT JM, tiang mau dipakai LRT. Gubernur Ahok mengatakan Pemprov DKI sudah putus kontrak dengan PT JM. Nantinya tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika diambil alih oleh PT Adikarya untuk menjadi tiang light rail transit atau LRT. Tahun 2017, Jarot minta tiang dibongkar. Gubernur berganti dari Ahok ke Jarot, Saiful Hidayat. Jakarta minta PT Adikarya membongkar tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Masih di tahun 2017, LRT ternyata tak pakai tiang monorail. PT Adikarya selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek lebih memilih membangun tiang baru di tengah jalan HR Rasuna Said, terpisah dari lokasi tiang bekas monorail yang berada lebih ke pinggir jalan, tepatnya di sekitar pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Alasan Adikarya membangun tiang beton baru juga posisi beton proyek monorail berada di sisi jalan, sedangkan tiang beton proyek LRT Jabodebek berada di tengah jalan HR Rasuna Said. 2017, Gubernur Anies timbang-timbang tiang-tiang. Gubernur berganti kali ini Anies Baswedan yang menjabat. Anies belum langsung memutuskan apa yang bakal dilakukan terhadap tiang-tiang beton itu. Nanti kita lihat manfaat yang paling baik, kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2017. Adikarya wacanakan tiang untuk bus. PT Adikarya selaku pemilik tiang monorail mewacanakan penggunaan tiang itu untuk menyangga jalur bus. Saat itu PT Adikarya masih berdiskusi dengan Pemprov DKI soal pemanfaatan tiang-tiang monorail. 2020, PKB meminta Pemprov DKI cabut tiang monorail. Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov yang dipimpin Anies untuk mencabut tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said. Tiang itu mengganggu pemandangan. Dan hingga sekarang tiang monorail masih terpancang. Dan inilah video penelusuran Aksanison terkait tiang monorail Jakarta di kawasan Rasuna Said dan kawasan Palmerah hingga Senayan. Wah, panjang banget ya. Tiang ini sudah terpasang berapa tahun sendiri gitu, udah berapa puluh tahun sendiri. Kita lihat videonya, jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe.